Hai guys, assalamualaikum. Jadi di video kali ini gue akan kasih kalian sebuah petuah atau petunjuk ya, bagaimana caranya hijrah ke ultralight. Ya, memang barang-barang ultralight itu mahal-mahal ya, tapi bukan berarti nggak bisa beli. Nah, ini adalah tips dari gue. Tapi sebelum lanjut ke inti videonya, gue minta ke kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke guys. Oke guys, jadi untuk barang pertama yang harus kalian cicil adalah sleeping bag nih guys. Di sini ini adalah ukuran sleeping bag yang ultralight dengan comfortnya di 8 derajat nih guys. Untuk transition range-nya di 0 derajat dan yang paling mentoknya itu di -8. Jadi untuk suhu 8 derajat ini sudah memang rata-rata di Indonesia itu gunung-gunungnya ya, terutama di Pulau Jawa itu rata-rata sekitar 5-10 derajat kalau malam. Jadi kalau kita tidur seperti ini cukup nyaman gitu guys. Nah ini coba kalau misalkan pakai sleeping bag konvensional yang untuk di range suhu segini ya, gue coba ambilin. Nah ini dia guys, untuk suhu range segitu segede gini, bedanya sangat-sangat jauh banget tuh kan. Nah ini kebetulan yang punya tentara ya, yang untuk sleeping bag biasa itu yang dijual di pasaran mungkin akan lebih kecil sedikit ya, cuman tetap aja gede dibandingkan yang ini jauh gitu. Dan kayaknya suhunya juga yang dijual di pasaran itu nggak sampai segitunya ya, sampai serendah itu gitu. Jadi bisa dibandingin ya guys, ini dari bobotnya aja udah ketahuan. Ini kita timbang coba ya. Oke, di situ kelihatan ya angkanya 0. Ini, nah itu dia 2 kilo lebih kan, kelihatan. Nah sementara kalau yang ini cuma tuh nggak nyampe sekilo guys, cuman 800-an gram ya, itu termasuk pouchnya. Jadi bedanya tuh ini ya, separuhnya lebih gitu. Jadi jauh banget gitu. Sekarang kita ukur untuk dimensinya ya. Ini dia, panjangnya ada sekitar 30-an cm guys, 30-an cm dengan diameter sekitar 17-18 cm nih diameternya. Nah ini juga masih bisa dikompres lagi guys. Nah ya, gue kompres caranya. Nah tuh masih bisa dikompres lagi guys ya. Sekarang kita coba bandingkan ukuran ini berapa. Ini ada di sekitar hampir 40 cm guys ya, 38-39. Untuk diameternya ada di 20 cm lebih. Nah udahlah gede banget pokoknya ini, pokoknya not recommended gitu. Untuk di bawah ultralight nggak mungkin ya. Oke guys, jadi untuk selanjutnya yang hal kedua yang harus kalian upgrade itu ada di tendanya nih guys, tenda ultralight nih. Ini adalah beberapa koleksi tenda ultralight gua. Nah yang ini yang sumo, jenisnya itu tendanya modelnya model A-frame atau model hut seperti tenda-tenda pramuka gitu ya. Kalau ini yang tipe piramid, ini yang cuma membutuhkan satu tiang, satu trekking pole. Kalau ini butuhnya 2. Nah kalau yang ini biru ini yang tipe Pro Trail. Pro Trail itu dia jenisnya memanjang ya, memanjang, jadi tidak butuh space besar untuk mendirikan tendanya, tapi kekurangannya adalah butuh pasak yang banyak. Nah kalau ini kelebihannya dia lebih tahan badai karena dia ujungnya lancip gitu, tapi kekurangannya dia agak kurang lebar aja di bagian atasnya. Nah kalau ini bagian atasnya lebar, terus juga butuh space juga lebar juga. Tapi untuk di tengah-tengahnya sih gue lebih sering pakai yang model hut ya, model A-frame gitu, tenda pramuka. Nah ini sama nih modelnya, ini modelnya sama, cuman beda merek aja.
gitu. Jadi ini adalah koleksi tenda ultralight gua. Sekarang kita timbang ya, berapa sih berat tenda ultralight. Oke guys, sekarang kita timbang tendanya ya. Ini 1,4 lah, 1,4 kilo ya. Ini termasuk dengan footprint dan juga pasaknya semua ya. Semua tuh sudah ada footprint dan pasak. Oke, lalu kemudian yang ini ini lebih enteng lagi, gokil, 1,1 lah, 1,1 kilo. Yang Pro Trail 1,4. Yang Tarp 10 ini, yang model piramid ini 1,1 juga lah gitu. Jadi sekitar 1 kiloan semua ya yang ultralight ya. Nah sekarang kita akan bandingkan dengan yang tenda konvensional ukuran 2% juga, sama. Berapa nih bedanya? Oke guys, jadi ini pertama tenda yang dome ya, yang modelnya dome, kapasitas 2 orang, tuh 2 kilo sendiri ya. Ini 2 kalinya. Ini kayaknya tenda terkecil deh yang gue punya ya. Untuk yang tenda ukuran konvensional ini kayaknya yang terkecil yang gue punya, 2,3 kilo. Nah sekarang ada lagi tenda yang 2%, tapi dia jenisnya ada topinya gitu di depan, ada kayak terasnya gitu loh, tapi kecil. Nah ini namanya Eiger Shack. Kita timbang, hampir 3 kilo, 2,8. Nah gue juga punya tenda terakhir yang 2%, tenda konvensional ya, yang mereknya Big Armor. Itu lebih gede lagi. Nah ini dia, gede banget kan. Yang Big Armor ini ada di sekitar 2,7 kilo, tapi ukurannya besar ya itu. Nah ini adalah vestibule extensionnya gitu guys. Berapa nih? 3, wah udahlah, jauh banget sama tenda. Sekarang kita bandingin ya sama tenda ultralight gua nih. Tuh, ini bahkan sama vestibule extensionnya aja masih ini, masih panjangan yang vestibule extensionnya ya. Oh ini belum sama tendanya tuh, jauh banget bedanya. Jadi terasa banget kan beda jauhnya kan. Nah jadi untuk barang selanjutnya atau barang yang ketiga yang kalian upgrade setelah 2 tadi, itu adalah baru tasnya ya guys. Jangan tas duluan yang di upgrade, karena kalau misalnya kalian upgrade-nya tas duluan, yang pertama kalau misalnya tenda kalian masih yang konvensional, sleeping bag kalian masih yang konvensional, pasti akan makan banyak tempat banget di tas ini. Jadi untuk masukin barangnya volumenya jadi tinggal sedikit. Jadi ini nanti yang paling terakhir di upgrade gitu, karena biar muat aja gitu. Nanti gua kasih perbandingan ya. Nah ini adalah tas ultralight kapasitas 30-an liter lah, jadi sekitar 28 sampai 30 liter. Nah ukurannya hanya segini ya. Dia tidak ada back systemnya, jadi nanti kita pakai back system lagi. Caranya nanti sudah gua bikin videonya ya, nanti kalian bisa lihat. Jadi semua barang-barang yang tadi gue review di sini tuh sudah gue review semua. Nanti kalian bisa main-main ke channel YouTube gue ya, nanti kalian bisa cari. Nah, oke. Ukurannya hanya segini ya. Kita coba ukur. Itu kurang lebih tingginya ada di sekitar 50 cm lah. 50 cm. 50 cm untuk lebarnya ada di 30-an cm guys. Jadi 50 kali 30. Nah, sementara kalau tas konvensional ya, ini gue pakai yang kapasitas 45 liter. Jadi rata-rata tas Eiger itu kan kapasitasnya paling kecil 40-an liter ya guys. Yang buat cowok tuh biasanya 40 literan. Nah panjangnya itu kalau misalnya sampai tinggi gitu ya, ada di sekitar 60-an cm. Lalu untuk lebarnya ada di sekitar 40-an cm lah gitu. Jadi sebenarnya ukurannya nggak terlalu beda jauh, cuman dia lebih lebar, lebih besar ininya, jadi dia menampung lebih banyak. Nah beratnya sekarang kita akan timbang. Ini beratnya berapa sih?
Nah, ribet guys, ini aja lah langsung. Ini aja. Kelihatan nggak? 300-an. Tapi karena ini banyak yang di luar-luar ya, mungkin sekitar 400 sampai 500 gram maksimal. Biasanya tas ultralight itu 500 graman, nggak lebih dari itu. Yang kapasitas 30 liter ya. 30 liter ini udah standar banget untuk 2 hari 1 malam. Perjalanan 2 hari 1 malam ini sangat cukup gitu. Nah, sementara ini tuh rata-rata sekitar 2 kiloan guys, berat kosongnya doang itu 2 kilo ya. Paling ringan itu 1,8 deh kalau nggak salah, dan itu juga udah ringan banget, tas carrier gitu. Yang ultralight itu rata-rata yang model seperti ini ya, ini sekitar 500-an gram gitu. Ini jadi bener-bener enteng dan jauh banget. Kenapa bisa jauh seperti itu? Karena ya tadi sini tidak ada ininya ya, frame internalnya. Kalau ini biasanya ada model-model tas seperti ini ada. Jadi kira-kira seperti itu guys. Jadi kalian gua sarankan untuk upgrade-nya itu sesuai dengan yang tadi gua bikin videonya ya. Dari awal kalian harus upgrade sleeping bag, kemudian baru ke tenda, baru yang terakhir yang ini gitu guys. Jangan dibalik-balik ya guys. Oke. Nah, tadi itu adalah cara mencicil bagaimana kalau misalnya kita mau hijrah ke ultralight ya guys. Memang sih harganya itu mahal-mahal, tapi kalau misalnya kita bisa mencicil kan, ya kenapa enggak. Tapi juga nyicilnya jangan salah beli, harus ini dulu atau ini dulu, nanti kebalik. Jadi tadi cukup ikutin cara gua aja. Dan sebenarnya harganya itu juga variatif ya guys, karena gua itu selalu beli di pameran atau pada saat ada diskon. Jadi gua selalu pokoknya pinter-pinter kalian lah cari harga barang itu kalau bisa ya pada saat ada diskon atau pameran. Biasanya kalau pameran itu diskonnya lumayan lah, walaupun diskonnya hanya 10% 20%, tapi kan kalau misalnya harganya sampai jutaan, diskonnya juga lumayan gitu, kayak 100 sampai 200 ribu gitu. Nah, jadi segitu tips dari gua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share dan jangan lupa di subscribe. Oke, thank you guys.